mudah-mudahan bulan Oktober ini Bapak dari KBRI segala sesuatunya baik-baik saja di Indonesia. Sebab bau kentutnya macam-macam ini Pak. Oktober ini bahkan ada yang bilang early Oktober, itu kan. Makanya saya kemarin sampai saya coba ke daerah Wall Street, saya nyoba nanya ke BI, saya nanya macam-macam, the Fed itu bagaimana, meskipun saya tidak ngerti keuangan, tapi saya coba ikut mempelajari karena sebelum saya ke sini saya diserbu oleh teman-teman dari Banten, Solo, Jember, macam-macam yang beritanya sama mengenai Indonesia dan saya mau percaya juga tidak ada dasarnya, mau tidak percaya juga mencemaskan kan gitu. Tapi mudah-mudahan tidak ada masalah. Dan tidak ada banjir darah, meskipun diprediksi nanti puncaknya Januari akan ada banjir darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Canun, saya minta pencerahan tentang keberadaan Islam Nusantara dan juga perkembangan Syiah di Indonesia. Apa agenda mereka Islam Nusantara? Saya juga mendengar bahwa keberadaan Syiah di Indonesia itu sudah membahayakan. Tolong saya dikasih pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau umat itu jangan direpoti oleh pembicaraan yang agak tingkatnya intelijen Mas ya. Yaitu tingkatnya harus berlapis-lapis. Jadi lebih baik itu kita punya forum khusus. Kalau untuk umat itu menurut saya ya sudah tidak usah ngurusin yang lain, do your best gitu aja. Tunjukkan bahwa Islam itu indah dan menyenangkan dan bikin orang aman. Aman pada 3 hal, 1 nyawa, 2 martabat, 3 harta gitu loh Bu. Yang diurusin negara kan cuma 3 itu toh. Nyawa, martabat, harta. Makanya ketika ada kasus calon presiden di sini ditemui oleh ketua DPR dari Indonesia kan urusannya martabat, jatuh martabat bangsa Indonesia kan gitu kan. Jadi 3 hal itu, nyawa, martabat, harta. Kalau Anda berlaku kepada semua tetangga Anda, orang di kantor dan siapapun masyarakat di Amerika dengan mereka merasa yakin bahwa kalau ada Anda, hartanya aman, nyawanya aman, martabatnya aman, maka Islam akan diterima oleh siapapun di mana-mana. 9/11 kan soal nyawa, kan gitu. Nah jadi Anda sibuk itu aja kalau Syiah sama itu, nah iso aja dek gini Mas, gak enak Mas. Ya gak enak Mas itu nanti kita nambahin file-file yang gitu. Dan sebenarnya insya Allah tidak seserem itulah. Masih ada Anda, masih ada saya, tenang aja. Gitu loh Mas ya. Nah, karena gini, teorinya gini Bu ya, sampean itu Bapak-bapak jangan terlalu, saya pakai metode, saya pakai metafor yang agak tidak enak tapi gampang gitu loh Bu. Sampean mau koran, sampean mendengar, sampean baca Facebook, upload apa, posting, copy paste segala macam, atau baca nonton TV Indonesia segala macam, itu mbok berpikir gini, katakanlah yang saya dengar, yang saya lihat itu adalah bau kentut. Mohon maaf ya. Nah, bau kentut itu yang Anda rasakan cuma baunya, tapi Anda tidak tahu persis siapa yang sebenarnya kentut. Ya tak? Anda harus menyelidiki, kok baunya kayak gitu, dia makan apa? Bener nggak? Artinya kepentingan di balik bau kentut itu apa, kok baunya kayak begitu? Itu kan susah nyarinya Mas. Kalau Islam Nusantara itu kan ikut ambun entut. Tapi harus Anda cari belakangnya. Hubungannya apa sama Muktamar Jombang, hubungannya apa sama beasiswa Iran, hubungannya apa sama Mesir yang dihancurkan oleh Arab Spring dan seterusnya, itu kan terkait satu sama lain. Dan juga tidak seserem-serem itu. Coba pelaku-pelakunya juga tidak hebat-hebat amat gitu loh. Yang di dalam negeri gitu loh Mas. Jadi itu juga bisa dianggap itu angin lalu, enggak apa-apa, enggak masalah gitu.
Tapi nanti kita omong-omong. Najib, Bu, kalau bau kentut, ingat ya Bu, asal nonton TV Indonesia jreng, iki yang buntut iki. Nah, Anda mikir, kok sekarang ya kentutnya, kok enggak kemarin atau besok? Itu kan sebuah masalah juga. Itu yang saya sebut level intelijen. Mudah-mudahan bulan Oktober ini, Bapak dari KBRI, segala sesuatunya baik-baik saja di Indonesia. Sebab bau kentutnya macam-macam ini Pak. Oktober ini bahkan ada yang bilang early Oktober, itu kan. Makanya saya kemarin sampai saya coba ke daerah Wall Street, saya nyoba nanya ke BI, saya nanya macam-macam, the Fed itu bagaimana, meskipun saya tidak ngerti keuangan, tapi saya coba ikut mempelajari karena sebelum saya ke sini saya diserbu oleh teman-teman dari Banten, Solo, Jember, macam-macam yang beritanya sama mengenai Indonesia dan saya mau percaya juga tidak ada dasarnya, mau tidak percaya juga mencemaskan kan gitu. Tapi mudah-mudahan tidak ada masalah dan tidak ada banjir darah. Meskipun diprediksi nanti puncaknya Januari akan ada banjir darah gitu. Mudah-mudahan yang disebut banjir darah adalah Kentucky Fried Chicken motong PT kan gitu kan, sama Idul Adha kan banjir darah tuh Bu. Idul Adha kemarin kan banjir darah di mana-mana, crot gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira seperti itu Mas. Mohon jangan kita itu urusan politbiro ya Mas ya, jangan urusan umum. Betul Mas. Satu lagi Mas Priyo, tolong tanyakan yang menyangkut umat. Sebentar, sudah terlanjur saya sebut nama beliau, Mas Priyo. Singkat Mas Priyo, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Nun, tadinya saya mau tanya tentang peristiwa Mina ya. Tampaknya Sunni dan Syiah ini dan versi Sunni ini juga cukup berbahaya, tapi sebenarnya saya setuju semua dengan apa yang Cak Nun ungkapkan ya. Jadi tadi kalau saya tanya hadis tadi karena saya ingin penjelasan yang lebih objektif tentang hadis tadi, dan yang saya lihat begini, umat kita ini sekarang PR-nya adalah kita gagal menunjukkan bahwa kita adalah umatan yang rahmatan lil alamin. Jadi sebenarnya wajah kita tuh dinilai oleh orang di luar umat Islam itu wajah yang bengis, wajah yang penuh darah dan sebagainya, dan ini saya rasa yang harus menjadi perhatian utama dari seluruh umat Islam daripada kita pertengkar yang kecil-kecil yang khilafiyah mengenai bid'ah, mengenai Sunni Syiah dan sebagainya. Jadi sebaiknya sekarang ini yang harus kita gerakkan adalah semangat untuk berfastabiqul khairat di antara sesama umat. Saya rasa itu mungkin barangkali bisa ditambahkan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengingatkan tadi yang soal Mina dan seterusnya itu tadi polarisasinya apa dengan apa Mas? Jadi gini, ada berita di media Inggris menyatakan bahwa konvoynya King Salman lewat ke situ dan ada beberapa jalan harus ditutup. Sementara di Indonesia isunya adalah jamaah Iran yang membuat keributan. Jadi saya rasa itu ada keterkaitan antara. Jadi antara apa dengan apa yang perang opini sekarang? Ya perang antara bahwa yang bermasalah adalah jamaah Syiah, sementara yang dari kalangan beberapa media barat mengatakan bahwa itu adalah King Salman yang. Jadi Syiah versus Sunni. Salah. Oh ya. Salah, Sunni tidak ikut-ikut. Apalagi Indonesia jangan ikut-ikut, jangan ikut Iran, jangan ikut Wahabi, jangan ikut yang Anda tidak jelas. Indonesia itu senior yang akan menyelamatkan Islam di dunia. Gitu loh. Makanya tempatnya dibikin jauh. Jangan deket-deket ke sana. Nggak mungkin bisa diselesaikan konflik itu. Meskipun Anda tenang aja soal Timur Tengah yang tidak bisa selesai itu karena alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Anda percaya aja sama itu. Gitu loh. Nah, Indonesia tidak deket-deket. Indonesia jauh sama Allah memang dibikin seperti itu karena nanti semuanya akan direcover oleh Indonesia. Makanya Indonesia yang benar jadi negara, jadi umat Islam, jadi rakyat. Itu loh. Ini beneran bukan hanya soal masalah-masalah besar yang khilafiyah politik peradaban. Bahasa Arab aja nanti Indonesia Mas yang bisa
diamanati. Kongres Bahasa Arab Nasional Internasional itu resmi menitipkan bahasa Arab dan bahasa Al-Quran kepada umat Islam Indonesia. Ini serius, Mas. Karena Indonesia yang bisa memangku semuanya. Bisa digendong semuanya. Bangsa Indonesia. Cuman kita dikasih ujian-ujian kecil-kecil kayak gini nih supaya kita lupa. Tapi saya tetap yakin, gimana nanti semua akan Indonesia yang akan merecover. Tidak mungkin mereka. Makanya sekarang di Jakarta, di Bogor akan dibangun 99 masjid terbaik di dunia, kita bangun di situ miniaturnya. Tapi miniaturnya bukan market, miniaturnya setiap, jadi misalnya Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Azerbaijan, Hagia Sophia, Masjid Demak, Masjid 99 masjid dunia dibangun di Bogor Timur, dekat Cikeas. Itu di atas tanah 215 hektar. Akan ada miniatur dan ada satu masjid agungnya yang berbentuk semi piramid. Kemudian ada universitasnya yang besar dan ada rumah sakit yang besar dan seterusnya. Itu tidak mungkin miniatur Islam dunia itu dibangun di Arab Saudi. Tidak mungkin dibangun di Iran. Tidak mungkin dibangun di Turki. Tidak mungkin dibangun apalagi di Mesir, di Libya. Hanya bisa dibangun oleh Indonesia. Dan kalau Indonesia yang bikin, semua umat Islam yang bertentangan itu rela kepada Indonesia. Benar enggak, Mas? Itu beneran. Sekarang Kongres Bahasa Arab saja, Bahasa Arab Dunia, itu kan orang Iran terlibat. Itu enggak bisa Kongres Bahasa Arab Dunia dilaksanakan di Arab Saudi. Enggak bisa. Karena nanti orang Iran enggak datang. Orang Yaman enggak datang. Orang Mesir juga ogah. Gitu loh. Maka Kongres Bahasa Arab Dunia itu makin lama makin diselenggarakan oleh Indonesia. Karena kalau di Indonesia, Arab Saudi datang, Iran datang, Yaman datang, Yordan datang, semua datang. Kita ini yang membuat mereka semua merasa aman besok-besok. Jadi di sini kita jangan bertengkar soal yang kecil-kecil. Mari kita bangun kedahsyatan Indonesia, kebanggaan Indonesia, harga diri Indonesia, kedewasaan Indonesia untuk menampung seluruh masalah-masalah dunia. Ngono, Mas. Terakhir, Ibu. Terima kasih. Boleh tanya? Ya. Oke, singkat aja Mbak ya. Oke. Sedikit komentar tentang apa yang terjadi, yang mungkin tentang bid'ah, whatever they said. Kiai seperti Cak Nun. No, I mean, bagaimana cara menyampaikan, pidato-pidato apa dengan gamblangnya. Kebetulan saya orang Jogja dan saya sering sekali mengikuti ceramah Cak Nun. Jadi saya tidak terlalu sulit untuk mengikutinya. Jadi menurut saya bagaimana kita saling menghargai pendapat, perbedaan pendapat itu aja Ibu-ibu. Jadi bagaimana kita terbuka dengan yang lain itu menurut saya. Komentar satu. Ini ada hubungannya dengan pertanyaan saya. Saya membaca artikel Cak Nun tentang pendidikan di Indonesia. Jadi menurut Cak Nun pendidikan di Indonesia itu sekarang mengedepankan citra. Jadi bukan fokus pada anak didik. Jadi menurut Cak Nun bagaimana pendidikan yang ideal di Indonesia? Mohon tolong dijelaskan sedikit tentang itu. Makasih Cak Nun. Mungkin mau dijawab sedikit Cak Nun. Saya kira ya besok ada tema tentang itu, tapi intinya begini, tolong malam ini Anda coba browsing cari-cari, mungkin tidak terlalu banyak bisa, tapi menurut Anda kalau anak sekolah entah SMP entah SMA setelah 3 tahun atau 6 tahun sekolah terus masuk ujian, terus jawaban ujiannya itu dikasih ke mereka oleh guru-gurunya, oleh kepala sekolah, itu benar apa tidak? Jadi
Anak-anak itu mau ujian, tenang aja, udah nanti dikasih jawabannya. Bukan bocoran, resmi. Nek bocoran kan dosa, Mas. Ini resmi. Jadi disediakan di setiap ruang ujian 5 orang guru untuk mengerjakan soal ujian, kemudian dibagi kepada murid yang sedang mengerjakan. Itu resmi. Anda belum tahu itu ya? Resmi. Loh, bagaimana toh? Tidak di semua tempat. Bertingkat-tingkat, cara kacaunya itu bertingkat-tingkat. Kalau saya katakanlah di beberapa kabupaten di Jawa Timur itu resmi dan itu dirunding oleh kepala dinas, kepala sekolah, dan ulama-ulama, kiai-kiai itu rundingan untuk menyusun bagaimana caranya supaya anak didik ini bisa mengerjakan ujian. Maka harus dibantu oleh guru-guru. Sudah ada dalilnya. Menurut ulama itu harus menolong umatnya. Maka ketika umatnya ujian harus dikasih jawabannya. Bupati dan kepala dinas mengatakan pemerintah itu wajib membantu rakyatnya. Gitu loh. Dan guru-guru juga harus mempermudah muridnya. Itu terjadi, Mas. Itu benar-benar. Kenapa kok terjadi seperti itu? Karena kepala sekolah tidak mau dipecat karena anak-anaknya banyak yang tidak lulus. Ngerti? Itu yang disebut citra tadi. Nggak mau dipecat. Duh, kalau ada sekian kepala sekolah dipecat karena anak-anaknya pada nggak lulus, bupatinya yang terancam, kepala dinasnya terancam, bisa dipindah, bisa di-off-kan dia. Maka bupati juga berkepentingan supaya daerahnya adalah daerah yang sekolahnya lulusannya terbaik. Dan supaya lulusannya terbaik disusun rekayasa seperti itu. Gimana coba, Mas? Itu kan sudah hancur lebur pendidikan kita di Indonesia. Ya kalau sepak bola tidak masalah skor berapapun. Gitu loh. Ini anak sekolah SMP, SMA. Makanya sekolahan saya SMK itu satu-satunya sekolahan di wilayah saya yang tidak mau ikut sistem itu. Kalau memang tidak lulus 15 ya tidak apa-apa, itu namanya pendidikan. Gitu loh, Mbak. Dan itu serius itu. Dan Mendiknas nggak tahu itu. Nah, coba Biye. Coba. Jadi besok bisa kita bicarakan lebih detail. Nah, termasuk sepak bola besok kita bicarakan. Anda kan tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi pada sepak bola, tapi itu kan juga tetap wilayah intelijen tadi itu, Mas. Ya, oke. Saya mohon maaf untuk semua kesalahan-kesalahan saya, kasar-kasar saya. Saya kesini tidak untuk membela siapapun, saya tidak kesini tidak untuk menjadi bagian dari golongan manapun, dan saya kesini juga tidak punya niat untuk supaya Anda bergabung sama saya, karena saya tidak punya tempat untuk tempat Anda bergabung. Jadi saya kesini untuk nolongin, untuk menjawab, untuk mempermudah semua pihak agar supaya mendapatkan keindahan dan kemaslahatan bersama-sama, sehingga Islam dan Indonesia akan kawin dan dunia akan tahu bahwa mereka membutuhkan Islam Indonesia dan Indonesia Islam. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.